Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. 6 ahli hebat telah berubah menjadi mayat. Golden Barbaric Ox meneteskan darah emas. Flame Heavenly Scorpion yang 9 ekornya dihilangkan. Dragon Sparrow berkedip dengan cahaya ilahi 5 warna. Triad Beast yang mata ketiganya menembus. White Lion yang berani dan kuat. Semua ahli ini menunjukkan tubuh mereka yang sebenarnya. Beberapa di antaranya sebesar gunung kecil. Satu dengan paruh burung yang berkilau. Beberapa yang darahnya mengalir seperti sungai besar. Cahaya suci melonjak. Pemandangan itu menakutkan. Justru para ahli seperti inilah yang kuat dan tak tertandingi yang dibantai. Tidak peduli siapa yang melihatnya, mereka semua akan merasa ngeri. Bagaimanapun, ini semua adalah ahli tingkat bakat yang luar biasa. Di sebelah mayat, di atas darah emas, seorang pemuda berdiri tegak dengan tombak besar di tangan. Dia mengarahkannya ke depan, ekspresinya dingin, niat membunuh bergegas ke awan. 2 ahli lainnya masih ingin melarikan diri. Sayangnya, mereka berdua sudah terkunci. Salah satunya dipotong oleh Luo Dao dan Lan Yichen, sementara yang lain sedang ditatap oleh Si Hao. Apakah kamu akan menebang semuanya, tidak membiarkan satu pun pergi? Lu Yi sudah lama ketakutan, mundur jauh ke kejauhan. Dia belum pernah melihat pemandangan yang begitu menakutkan sebelumnya. Mayat menutupi tanah, darah emas mengalir. Dia gemetar tak terkendali di seluruh. Ini terlalu menakutkan. Orang harus ingat bahwa mereka semua adalah ahli tingkat bakat yang luar biasa. Biasanya, lupakan semua mayat mereka di tanah, hanya 8 dari mereka yang berjalan bersama jarang terjadi. Namun, setelah pertempuran Gunung Silver Police, 1 orang membunuh 6 dari mereka. Begitu berita ini keluar, itu pasti akan membuat Radiant City khawatir, memicu kegemparan besar. Kamu benar-benar akan membunuh kita semua? Kata individu berambut perak lembut. Ketika matanya terbuka dan tertutup, banyak simbol perak terjalin di sekitar tubuhnya. Dia mencoba untuk memperlambat suaranya sebanyak mungkin untuk berbicara dengan Si Hao. Cik! Seberkas cahaya bersinar. Batu mencolok ilahi terlempar keluar, langsung mengenai dia di antara alisnya. Saat di udara, seperti babi yang disembelih, jeritan terdengar tanpa henti. Itu sangat cepat, langsung mencapai tempat itu. Laki-laki berambut perak menggunakan teknik berharga untuk membela diri, tetapi pada akhirnya, dia menemukan bahwa dia tidak dapat membebaskan dirinya dari batu ini. Pihak lain terlalu cepat, tidak berhenti sampai mencapai targetnya. Divine Stirling Stone segera menghantam simbol yang berharga, membuat pria berambut perak itu terguncang. Ini adalah simbol penghancur ruang yang dia hasilkan untuk melarikan diri. Namun, dia terjebak dalam perangkapnya sendiri. Ada formasi hebat yang mengunci tempat ini, jadi simbol ini kehilangan sebagian besar keefektifannya. Bahkan setelah mengaktifkannya untuk waktu yang lama, itu masih tidak memecah kekosongan. Sekarang, itu hancur. Benar-benar menghancurkan semua harapan untuk melarikan diri. Apakah kamu masih ingin pergi? Si Hao memegang tombak saat dia berjalan dengan membunuh. Kali ini, tidak ada lagi ketegangan. Fort Halbert yang besar bersinar, segera mendistorsi kekosongan, menghasilkan garis-garis retakan. Bahkan pria berambut perak yang kuat ini tidak bisa menangkis serangan ini. Tubuhnya dipotong menjadi 4 hingga 5 bagian, jatuh ke tanah. Darah mengalir kemana-mana. Itu sebenarnya mastif perak.
Pada saat yang sama, pancaran pedang mengalir ke langit. Pemuda yang memegang pedang ajaib dan meringkuk dengan energi ungu hampir pecah. Namun pada akhirnya, dia dicegat oleh rambut panjang Luo Dao. Dia adalah satu-satunya yang tersisa. Secara alami tidak ada cara baginya untuk mengubah situasi ini. Sementara dia dengan panik mengacungkan energi pedang, Xi Hao sudah bergegas. Sebuah kaki menyapu seperti ular naga yang mengacungkan ekornya. Inilah tepatnya metode longgar yang dia dapatkan dari Origin Sky Secret Realm Golden Snake Leg. Seekor ular naga samar-samar terlihat bangkit dengan kekuatan, menghancurkan pihak lain. Semua energi pedang tersebar, dan serangan ini mendarat di tubuh orang itu. Pancaran pedang dengan demikian tersebar. Orang itu mengeluarkan teriakan keras, tubuhnya terbelah menjadi dua. Kaki ular naga ini seperti cambuk-cambuk dewa, tetapi juga seperti pedang abadi yang bisa menebas musuh. Seekor burung setan ungu yang dikelilingi oleh kabut muncul. Sayapnya tampak seperti ditempa dari emas ungu, cemerlang dan gemerlap. Sayangnya, mereka sudah rusak. Ungu Golden Swan, burung dewa kuno, spesies langka. Luo Dao terkejut. Jenis spesies ini jarang terlihat, tetapi mereka semua kuat. Paruh burung mereka seperti pedang, mampu menembus semua musuh. Sayangnya, dia bertemu Huang, bertemu Xi Hao. Paruh burung itu pecah, dan tubuhnya bahkan lebih pecah menjadi dua bagian, sehingga kehilangan nyawanya. Angsa emas ungu. Ada catatan tentang itu di buku tulang. Dagingnya enak, nomor 2 setelah klan Phoenix di antara spesies burung, Xi Hao berkomentar. Ketika orang-orang itu mendengarnya, mereka semua terdiam. Jika bukan karena rambut hitamnya yang berserakan, matanya dingin, memberinya penampilan dewa iblis yang hebat, mereka benar-benar akan meragukan apakah dia benar-benar memiliki kekuatan bertarung yang mengerikan. Baiklah, kita bisa membersihkan semuanya sekarang. Lui, cari sumber air agar kita bisa mandi. Sebentar lagi, kita akan memperbaiki tubuh kita. Membuang terlalu banyak energi barusan, aku sangat lapar. Xi Hao menyingkirkan tombaknya dan berjalan di sekitar wilayah pegunungan untuk melihat-lihat rampasan perangnya. Lan Yichen berjalan mendekat. Sekarang dia melihat Xi Hao lagi, ekspresinya rumit. Baik dia dan Luo Dao tidak pernah benar-benar mengikutinya dengan tulus. Jika bukan karena teknik pembentukan benih, mereka pasti tidak akan bekerja sama. Tapi sekarang, pendapatnya berubah. Xi Hao secara pribadi datang untuk menyelamatkannya, dan dia sangat kuat, melepaskan pembantaian besar-besaran, membuat dia dan Luo Dao merasa sangat takut dan khawatir. Ini terlalu kejam. Para pembudidaya dari semua sekte melihat semuanya dari awal hingga akhir. Mereka semua tercengang. Ini adalah 8 ahli hebat. Bahkan dengan bakat luar biasa yang begitu kuat mengawasi tempat ini, masih mayat mereka yang menutupi tempat ini. Semua orang saling memandang diam-diam, tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Jika Huang dibiarkan tumbuh, seberapa kuat dia akan menjadi? Dia seharusnya memasuki jajaran orang aneh kuno sekarang, kan? Ini adalah apa yang semua orang pikirkan. Banyak orang merasakan gelombang besar bergerak di dalam diri mereka, tidak bisa tenang. Bahkan lebih sedikit kebutuhan untuk berbicara tentang mereka yang memiliki dendam terhadap Xi Hao. Mata mereka sedingin es, benar-benar berharap mereka bisa memasuki kuno abadi sekarang dan membunuhnya, tidak memberinya kesempatan untuk tumbuh dewasa. Ada beberapa yang melihat bakat luar biasa klan mereka sendiri mati, merasakan sakit yang luar biasa di dalam. Penglihatan mereka menjadi redup, hampir pingsan di tempat.
kerugiannya terlalu besar. Begitu seseorang mencapai ujung alam api ilahi, akan sulit untuk berjalan setengah langkah lebih jauh. Bagi para pembudidaya itu, mereka dapat dikatakan telah menyelesaikan jalan, tidak dapat maju lebih jauh. Seorang master sekte menghela nafas, mengatakan yang sebenarnya. Mungkin seseorang dapat melangkah di jalan itu, menerangi masa lalu dan masa kini dengan cahaya yang mulia, melangkah ke jalan dao besar yang tak tertandingi. Pada saat ini, kura-kura tua seputih salju berbicara. Ketika berbicara seperti ini, semua orang mengangkat alis mereka, karena banyak orang mengenalinya. Ini adalah salah satu keberadaan tertua dari alam yang lebih tinggi. Cangkangnya seputih salju dan berkilau, melepaskan kilau kehidupan. Mustahil. Jalan itu tidak dapat dilalui lebih jauh, orang-orang itu tidak dapat dilihat lagi. Paling tidak, di era yang hebat ini, akan terlalu sulit bagi seseorang seperti itu untuk muncul. Seorang Hou tua berbicara, sosok berwibawa yang selamat dari era kuno, usianya luar biasa. Aku setuju, bahkan di Immortal Ancient, mereka yang diberkati oleh surga dan mampu mengambil langkah itu tidak banyak. Sekarang, dunia sudah berubah. Itu tidak mungkin. Orang lain berbicara. Semua orang menjadi kaget. Ini adalah leluhur kuno klan Tao Tie. Ia bahkan memakan matahari, bulan, dan bintang. Itu telah membunuh beberapa ahli yang kuat dalam perang kuno. Jumlah master sekte yang dilahapnya pasti berjumlah lebih dari 1 digit. Itu lebih dari menakutkan. Semuanya, kita tidak perlu menyembunyikan sesuatu lagi. Sekarang, orang-orang itu telah memasuki Immortal Ancient, jadi tidak ada yang bisa ikut campur. Apalagi yang perlu dikhawatirkan? Adapun siapa yang akan mengambil langkah itu di dunia ini, kalian semua sudah mengerti. Di dalam kereta kaisar emas ungu yang dipenuhi dengan energi kacau, seseorang melepaskan suara ini. Ini adalah seseorang dari klan kaisar di dunia saat ini. Jenis kata-kata ini diucapkan. Ini membuat banyak orang yang tidak mengerti detail batin terguncang. Mereka melihat ke arah kuil ilahi, istana naga, lembah pedang, dan warisan paling kuno lainnya. Mereka semua memiliki orang aneh kuno yang masuk dari sisi mereka. Memang, dari masa lalu hingga sekarang, semua sekte telah diturunkan kepada mereka. Saya harap mereka dapat menciptakan kembali kejayaan para ahli paling kuat dari era agung kuno abadi. Seseorang mengangguk, dengan tenang mengakuinya. Kerumunan segera terguncang. Mereka akan melangkah ke jalan itu. Itu membuat hati banyak orang bergetar. Mungkin hanya 1 atau 2 yang bisa berhasil. Meskipun kami telah memberi mereka semua yang dapat kami temukan dari era kuno abadi, itu pasti akan tetap menjadi 9 kematian dan 1 kesempatan untuk hidup. Pohon kecil Ten Crown King seharusnya yang dari Immortal Ancient kan? Saya tidak pernah berpikir itu bisa muncul kembali di dunia ini. Seseorang menghela nafas. Jika semua orang mengerti apa yang dikatakan oleh orang ini, ke-3000 provinsi akan sangat terguncang. Aku hanya takut dia akan terbunuh di tengah jalan itu oleh kekuatan misterius. Seseorang berbicara, jelas khawatir, wajah mereka mendung. Tiba-tiba, seseorang mengungkapkan ekspresi kaget ketika mereka melihat monumen itu. Sementara itu klan dunia bawah semakin marah hingga wajah mereka menjadi pucat. Radiant Well, Gunung Silver Police. Si Hao mengirim mayat wanita klan dunia bawah terbang dengan tendangan. Klan ini adalah yang paling tidak berguna, merusak seleraku. Jelas ini yang membuat gigi orang-orang klan dunia bawah terasa sakit. Tentu saja, selain mereka,
Ada juga ras sapi barbarik kuno, ras kalajengking api, ras singa putih, dan ras naga Sparo yang merasa sangat benci. Mata mereka semua menjadi merah. Itu karena sesuatu yang tak tertahankan sedang terjadi di kaki Gunung Silver Police. Benar saja, Louis menemukan sumber air yang mengalir keluar dari dasar gunung esensi perak ini. Itu bergegas maju, manis dan menyegarkan, membawa aroma. Ini adalah mata air spiritual. Hanya setelah sebagian dari formasi besar itu pecah, mereka melihat musim semi ini. Si Hao secara pribadi mengambil tindakan, membawa semua mangsa, meminta Luo Dao dan yang lainnya menguliti mereka dan mengeluarkan darah. Ini semua barang bagus, semuanya obat penyembuhan yang bagus. Sepotong sama dengan berhari-hari berkultivasi pahit. Hari ini, kita akan memuaskan indera dengan benar, makan dengan gembira. Si Hao benar-benar bahagia saat dia tersenyum, meminta mereka menyiapkan bahan ini. Louis hampir pingsan. Kapan dia pernah melihat mangsa seperti ini? Ini adalah tumpukan bakat luar biasa. Ketika dia melihat mereka sebelumnya, dia akan selalu bersembunyi jauh. Namun hari ini, ada setumpuk dari mereka yang menunggu untuk dikuliti. Aku akan gila, seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. Itu karena meskipun para ahli ini telah meninggal, masih ada semacam tekanan yang membuatnya merasa ketakutan. Masing-masing dari mereka adalah bakat luar biasa muda paling kuat di provinsi mereka. Sekarang, mereka semua adalah mayat yang menunggu untuk dimakan. Saat dia melihat mereka menguliti mereka dan mencabut bulu mereka, burung-burung ilahi yang bersinar dan binatang buas yang diatur di sisi mata air spiritual, Si Hao merasa sangat puas. Panen kali ini terlalu besar. Haruskah saya menggoreng, mengukus dalam kaldu, atau memanggangnya di atas api? Dia menopang dagunya, merasa sedikit bertentangan. Di dunia luar, sekelompok orang ingin memuntahkan darah. Beberapa dari mereka meraung ke langit, paru-paru mereka akan meledak. Begitu banyak, mungkin paling baik dimakan sebagai hotpot. Akhirnya, Si Hao sampai pada kesimpulan ini. Sebuah kuali disangga. Luo Dao mengaduk api Dao, membawa mata air spiritual ke dalam mendidih. Si Hao, Louis dan yang lainnya mulai memasukkan daging ke dalamnya. Daging sapi berlemak benar-benar enak untuk hotpot. Si Hao memandangi lembu biadab yang seperti gunung emas kecil, merasa sangat puas. Daging ini mengandung sejumlah besar esensi. Dagingnya berwarna emas dan bergelombang dengan cahaya. Segera setelah itu, dia mengeluarkan bumbu dan bumbu dari semua jenis. Bahkan ada banyak toples anggur yang baik. Ketika sapi emas dicincang menjadi irisan tipis dan dimasukkan ke dalam air, Si Hao menyuruh orang-orang itu menggali, memulai pesta ini. Ini benar-benar kelezatan, layak menjadi sapi barbar bermutasi yang penuh dengan darah emas. Ini hampir seperti saya makan ginseng. Satu suap membuat seluruh tubuh saya rileks, tubuh saya akan melayang. Si Hao menghela nafas dengan takjub. Aroma daging menyerang lubang hidung, cahaya keemasan bersinar cemerlang. Jenis makan ini terlalu boros, sesuatu yang bahkan tidak berani dimakan oleh para master sekte. Itu karena ini adalah bakat luar biasa. Semuanya dibesarkan seperti harta karun di dalam klan masing-masing. Siapa yang berani memakannya? Namun, Si Hao memakannya dengan sangat gembira. Mulutnya mengeluarkan aroma, kaldu mengalir dari bibir dan giginya. Matanya yang besar menjadi bulan sabit, terpesona dengan makanan ini. Louis masih agak khawatir pada awalnya, karena ini semua adalah sosok hebat yang biasanya harus dia hormati. Bahkan ketika mereka dimakan sebagai daging,
masih ada sedikit bayangan di hatinya. Namun, ketika daging sapi emas memasuki mulutnya dan menjadi kekuatan obat yang paling kuat, dia benar-benar melepaskannya. Setelah 3 potong daging sapi emas memasuki perutnya, 7 lubangnya mengeluarkan cahaya keemasan, dan seluruh tubuhnya akan melayang dari tanah. Dia bahkan belum mulai minum, namun dia sudah mabuk. Daging kalajengking api ini kalian semua harus sedikit berhati-hati. Jangan memasukkan racun ekor apapun ke dalam kuali, atau kita semua akan mati. Si Hao mengingatkan. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.